Wanita ini sedang mencuci pakaian. Kulitnya sangat halus sekali, hingga membuat pria ini menelan ludah. Benar-benar tidak tahan lagi. Dia mendekati wanita ini, membuka bajunya, dan menggoyangkan otot dadanya. Wanita ini melihatnya, melihat ada peluang. Dia kemudian duduk, dengan lembut meraih tangan wanita itu, kemudian menyemprotkan air. Wanita yang awalnya kesal, perlahan-lahan, kalian lihat, betapa senangnya wanita ini. Tetapi tiba-tiba, anak wanita ini kembali, dan pria ini seketika berubah, menjadi canggung. Tetapi harus dikatakan, menggoda wanita di depan anaknya, cukup menegangkan. Saya mungkin tahu mengapa kakinya bisa patah, dan sebenarnya, tidak sepenuhnya salahnya. Choi adalah pengembang real estate yang jahat. Karena kecelakaan, mobil jatuh dari tebing. Ketika bangun, muncul sebuah rumah misterius. Mereka mengatakan bahwa putranya yang bernama Yosuk yang membawanya. Tetapi karena tempat ini tidak memiliki signal, yang dengan ramah memintanya untuk bermalam di rumahnya. Tetapi Choi bersikeras ingin pergi. Apa boleh buat, yang pun membawanya keluar dari gunung. Tetapi di jalan, ketika mengetahui bahwa Choi adalah tuan tanah, yang berbalik kembali dan wajahnya berubah, membiarkan dia berjalan sendirian. Tanpa banyak berpikir, Choi melanjutkan perjalanannya. Tetapi setelah berjalan lama, dia tidak melihat ujung jalan. Karena kelelahan, dia terjatuh berguling-guling. Sampai malam tiba, dia melihat cahaya terang. Itu adalah anak-anak dari keluarga petani yang menemukannya. Karena kakinya patah, dan tidak bisa berjalan, dia terpaksa hanya bisa berbaring. Dia melihat yang memijat istrinya, Yunhee. Mendengarkan erangan dari Yunhee, Choi merasakan gerah. Dia terpaksa menutup dengan selimut dan segera tidur. Hanya saja tanpa diduga, di tengah malam, sepasang kaki kecil menyelinap masuk, memanggilnya. Ini Enso, putri bungsu dari keluarga ini. Dia membawa Choi ke sebuah ruangan kecil. Diam-diam mengeluarkan telepon. Choi tidak mengerti mengapa dia ingin membantunya. Ternyata Engsu tidak sengaja mengetahui identitasnya, dan berharap dia bisa membawanya bekerja di Seoul. Choi tersenyum, tentu saja bisa. Tapi apa yang bisa dia dapatkan? Saya bisa melakukan apapun. Seketika Engsu mengambil inisiatif. Aduh, bagaimana mungkin menurutinya? Setelah menikmatinya, Choi akan meninggalkannya. Tentu saja dia tidak akan menolak. Tetapi tiba-tiba, ada suara yang menghentikan aksi mereka. Ternyata mereka kemudian segera pergi. Tapi dengan pengalaman ini, Choi mulai menggunakan telepon secara diam-diam. Tapi tim penyelamat berada di medan yang sulit. Mereka enggan datang. Choi yang kesal pun memarahi mereka. Ketika dia akan kembali, tidak sengaja melihat cahaya terang. Ternyata Yunhee sedang mandi. Dan tiba-tiba dia merasa dia tidak perlu pergi secepat ini. Yunhee sedang mengeringkan pakaian, tanpa sengaja memperlihatkan tubuhnya. Membuat Choi ingin menggodanya. Bahkan dia tahu triknya. Dia melihat Yunhee berkeringat, lalu memberikan handuk padanya. Ternyata ini berhasil. Lalu berkata, "Kamu cantik sekali. Sayang sekali harus tinggal di sini." Membuat Yunhee berbunga-bunga, dan langsung mengajak Choi. "Mau tidak minum arak bersamaku di dapur?" Segera, potongan daging babi di atas panggangan. Tapi kelezatan di mata Choi bukanlah ini. Dia pertama kali menipu Yunhee untuk minum. Kemudian melihat wanita ini menyuapinya. Choi dengan sengaja meraih tangannya dan menaruh ke mulutnya. Tidak lupa menjilatinya. Ternyata sangat enak. Yunhee tercengang, tapi tidak menolaknya. Choi melihat caranya berhasil. Seketika langsung menyentuh Yunhee. Dia kemudian menjatuhkannya. Tidak disangka ternyata Yunhee lebih aktif darinya. Mereka mulai menikmatinya. Choi merasa puas. Melihat ke pintu. Ternyata Yosoek sedang berdiri di pintu menyaksikan mereka. Tapi anehnya, dia tidak mengeluarkan suara. Sebaliknya membantunya mengusir ayahnya. "Kamu memang anak yang baik." Choi merasa aneh. Tidak mengerti tindakan Yosoek. Sampai setelah Choi merasa puas, dia baru mengerti. Dia sedang diperas. Dia pun diancam. Jika dia tidak mematahkan kakinya, dia akan membunuhnya. Karena sulit berkompromi, menghindari bahaya, dia memilih untuk segera melarikan diri. Ternyata tanpa diduga, yang mengejarnya.
Kelihatannya, Mer Choi tidak yakin apakah Mer yang mengetahuinya. Dia terpaksa ikut kembali bersamanya. Malam harinya, keluarga ini sedang melakukan ritual sembahyang. Anehnya, setelah selesai sembahyang, Eng Su mencarinya. Berkata dia bisa memberitahu caranya pergi dari sini. Tapi dia juga harus membawanya. Mer Choi dengan cepat menyetujuinya. Tetapi Eng Su tidak tenang, memberikan cincin kawinnya sebagai jaminan. Eng So kemudian membuka pakaian Mer Choi, dan memeluknya. Bukankah sudah kukatakan, aku bisa melakukan apapun, apa yang mereka lakukan? Dilihat oleh Yosoek, ini membuatnya sangat marah. Bajingan, kamu bahkan menginginkan ibu dan anaknya. Apa yang kamu katakan, bukankah omong kosong? Tetapi setelah dipukul, Yosoek tidak benar-benar membunuhnya, tapi menguncinya. Mer Choi yang ketakutan, menyimpan pisau yang ditemukannya. Keesokannya, terdengar pintu terbuka. Mer Choi mengeluarkan pisaunya, tetapi ternyata, dia adalah Yun Hee. Mer Choi panik dan menangis. Saya tidak tahu itu kamu. Saya pikir itu putramu. Mer Choi panik, dan mencabut pisaunya, membuat darah keluar deras. Dia terkejut, berlari keluar dengan panik. Dia bertemu dengan Yosoek. Mereka berpapasan. Yosoek melihatnya dan berteriak. Pukulannya meleset, dan membuat Mer Choi kabur. Setelah bersusah payah mengejarnya di gunung, akhirnya tanpa diduga, Yosoek dipukul oleh Mer Choi. Untungnya Mer Choi tidak menusuknya. Dia kemudian melarikan diri lagi. Lalu setelah tiba di sungai, Eng So menemukannya. Melihat matanya yang berkaca-kaca, Mer Choi terkejut. Apakah dia tahu jika dirinya membunuh ibunya? Eng So sangat marah. Bajingan di depanku ini terus mengatakan cinta. Pada akhirnya, bercumbu dengan ibunya. Saat ini dia sangat ingin membunuhnya. Mer Choi tahu dia bersalah, tidak berani melawan, hanya memegang tangan Eng So. Melihat dia sangat keras kepala, Mer Choi perlahan menggerakkan pisaunya ke belakang dan menusuk Eng So. Saat ini tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Dia pun melanjutkan pelariannya. Setelah berjalan lelah, dia beristirahat. Kamu kemana? Mengapa Anda di sini? Tiba-tiba wajah besar muncul dan membuatnya terkejut. Ternyata Mer Yang. Sepertinya dia tahu istrinya sudah meninggal. Setelah menghidupkan gergajinya dan mengejarnya, tiba-tiba karena licin, mesin itu tersangkut, memberi Mer Choi kesempatan lagi membunuh Mer Yang, lalu terus melarikan diri. Dia melihat sebuah sekolah, mengira ada harapan untuknya, tapi sekolah itu kosong. Tiba-tiba ada yang mendekat. Tamatlah sudah. Ternyata itu Yeon Suk. Tahu dia akan kalah, dia melompat keluar jendela. Ternyata ketika kabur, dia melihat mobilnya sendiri. Kekejamannya pun datang. Mengeluarkan tongkat baseball dari mobil, dan kembali ke sekolah. Dia akan memukul Yosoek hingga mati. Tapi belum selesai memukul, Mer Yang muncul di hadapannya. Ini aneh, bukankah dia sudah mati? Mer Choi ketakutan, membuang tongkat dan berbalik. Tetapi, Yun Hee muncul kembali. Ini membuatnya sangat ketakutan. Dia kemudian berlari ke dalam ruangan, dan melihat Eng So. Dalam kebingungan, dia akhirnya mengingat sesuatu. Dia sebenarnya sudah lama mengenal gadis ini, bekerja di perusahaannya. Dia memperkosanya, hingga membuatnya bunuh diri. Tidak hanya dia, Mer Yang, tanahnya direbut. Dan akhirnya dia bunuh diri dengan obat. Dulu dia menabrak Yosoek, bukannya menghubungi 120. Dia malah meninggalkannya di jalan. Tindakannya terhadap Yun Hee lebih kejam. Dia memberikan obat padanya, di depan anak-anaknya, memperkosanya, dan berakhir bunuh diri. Ya Tuhan, kejahatan Mer Choi ini bisa dikatakan sebagai kejahatan terkejam. Pantas saja hantu membalaskan dendam mereka. Dia hanya bisa bersujud dan memohon dilepaskan. Tetapi melihat mereka tidak berbicara, dia tidak lagi melawan. Ketika Yusok menurunkan kapaknya, ternyata, semua kejadian itu, Mer Choi terbangun di dalam mobilnya. Ternyata, dia tidak mati. Semua hanya mimpinya. Mer Choi sangat senang. Aku masih hidup. Dan dia akhirnya keluar dari gunung. Tiba-tiba dia mendapatkan panggilan telepon. Orang tua itu memohon padanya jangan mengambil tanahnya. Jika tidak, dia akan mati. Mendengar ini, apakah menurutmu pria ini mengingat semua mimpinya? Anjing tidak bisa berhenti makan kotoran.
Aku tidak peduli, pergi saja ke neraka. Begitu dia mengatakannya, sebuah mobil menabraknya, dan Choi meninggal. Film pun berakhir. Maka dari itu, manusia harus berbuat baik. Choi terlalu kejam, tidak pernah melepaskan orang di sekitarnya. Benar-benar pria yang egois. Berakhir seperti ini, memang sudah seharusnya. Jika teman-teman tertarik, kalian boleh coba menonton Perjalanan Mematikan.